Pada tanggal 22 Mei 2023, Salma Salsabila diumumkan sebagai juara Indonesian Idol musim ke-12 dengan menyisihkan lebih dari 22.000 peserta terdaftar dari berbagai regional dalam beberapa babak audisi dan penyurian. Salma menutup rangkaian acara itu dengan sejumlah catatan apik dan cantik yang kemudian mematahkan stigmatisasi dan sejumlah stereotip yang kerap dialamatkan pada ajang kompetisi bernyanyi di era modern tersebut. Pada episode kali ini, kita akan mencari tahu kenapa Salma Salsabila disebut sebagai benchmark baru Indonesian Idol yang membawa perbedaan, kualitas pertunjukan, kecerdasan musikalitas, eksperimentasi musik yang mengagumkan, elaborasi nada yang gila dalam tajuk Queen of Melodia. Indonesian Idol telah menjadi pelopor kompetisi bernyanyi era baru sejak tahun 2004 dan masih mampu bertahan hingga hari ini sebagai acara reality show dengan format singing competition paling populer dengan rating yang sangat tinggi. Namun acara ini tidak lepas dari sejumlah isu, kontroversi, dan tuaian beragam macam kritik. Salah satu stigmatisasi yang melekat adalah isu pencetakan bintang secara massal, instan, dan seragam yang kemudian dituding tak ubahnya sebagai manufaktur membosankan dalam industri musik dan hiburan. Segala macam hipotesis itu pada akhirnya berujung pada keraguan yang mempertanyakan kualitas dan tingkat musikalitas sebenarnya para lulusan Indonesian Idol dari masa ke masa. Sebagian dari mereka kemudian mampu membuktikan eksistensi, tapi sebagian lain kadung karam dalam sebuah aforisme populer, cepat terkenal namun cepat pula tenggelam. Di penghujung dekade kedua usia penyelenggaraan Indonesian Idol di musim ke-12 yang berlangsung kurang lebih 154 hari, muara dari perjalanan Salma Salsabila di Indonesian Idol sedikit banyaknya telah tersirat dari ruang audisi pencurian tahap awal. Datang dengan gitar, lagu ciptaan dan tingkat percaya diri yang matang telah mengisyaratkan perjalanan yang depan mata yang cukup panjang, menyanyikan lagu Iris sebagai lagu utama dan lagu intro sebagai lagu opsional. Kepiawaian jemari lentiknya memainkan instrumen gitar jelas memperlihatkan bahwa dia bukan peserta sembarangan. Hal ini dilengkapi dengan motivasi yang jelas soal keinginan mengukur kemampuan diri di saat beberapa peserta lain justru secara terang-terangan mencari sensasi dengan mengajukan jawaban setengah konyol ketika ditanya soal target dan motivasi mereka hadir di ruangan audisi. Apa yang membuat lo akhirnya balik ikut lagi? Karena gue ngerasa kayak gue udah pantas nggak ya, gue udah dirasa udah mateng nggak ya gitu, ngechance sendiri aja. Berbedanya Salma dari para kontestan lain sebetulnya telah terlihat dari babak-babak awal. Pengalamannya gagal di tahun-tahun terdahulu telah membuatnya banyak belajar soal menakulasi apa yang dicari kompetisi penyanyi televisi tanpa harus mengorbankan jati diri dan karakter bermusik. Semua itu diolah oleh kecerdasan dalam menempatkan idealisme yang tidak vulgar namun tetap proporsional. Salah satu hal yang kurang lazim di Indonesian Idol adalah membawa influence antara genre ke kompetisi bernyanyi yang berorientasi pasar dan arus pop mainstream. Sebuah kecangkungan yang coba dipatahkan oleh Salma dengan membawakan sejumlah lagu dengan influence jazz yang kuat bahkan di tahap-tahap awal proses penjurian. Bagi nalar yang umum, itu mungkin terlihat nekat, tapi hari ini itu adalah bukti kecerdasan infiltrasi dalam membawa unsur jazz sebagai warna dan pengaruh bermusik yang kemudian menjadi karakter kuat bagi dirinya selama mengarungi kompetisi tersebut. Salma mungkin memang bukan orang pertama yang membawa jazz ke panggung idol, tapi yang membedakan adalah intensi dan sebagai apa jazz itu ingin ditampilkan. Beberapa orang mungkin membawa jazz sebagai idealisme dan eksklusivisme yang justru jadi kabar buruk lalu menghentikan langkah mereka di babak-babak awal. Sementara Salma menjadikan jazz lebih inklusif dalam balutan pop kreatif yang saat itu ternyata mampu meraih penerimaan yang lebih luas. Bagaimana sebuah sinkopasi yang sebetulnya hal biasa di ranah jazz kemudian jadi menarik dan mencuri perhatian banyak orang ketika itu disajikan di Indonesian Idol dengan kultur pop yang kuat. Pada titik ini, Salma sebetulnya telah memenangkan pertempuran awal soal bagaimana ia akan lekat dalam pikiran orang-orang tidak hanya secara visual tapi juga auditori yang membentuk basis dukungan secara diam-diam dan kian membesar. Kedewasaan Salma terhadap penerimaan musik juga tergambar dalam kemampuannya bernyanyi di atas fusion musik dan berbagai macam genre.
Sepanjang penampilannya di Indonesian Idol, Salma telah membawakan lebih dari 6 genre dan lebih dari 12 influence musik, sesuatu yang mungkin belum pernah dilakukan siapapun di masa lalu. Dimulai dari jazz, gospel, pop, folk, dance music, EDM, funk, dangdut, hingga rock alternatif. Salma bahkan menguasai genre tradisional seperti keroncong dan beberapa teknik vokal langgam. Berbekal karakter groove vokalnya yang sangat kuat di ranah musik uptempo, kemampuan interpretasi yang dalam pada pop ballad, dan dinamika yang mampu bercerita, membuat Salma bisa leluasa bernyanyi di atas jenis musik apa saja, sesuatu yang membuatnya berada di atas angin dan nyaris tanpa perlawanan. Setelah berhasil menciptakan karakter yang kuat sebagai seorang penyanyi, Salma juga mampu membentuk karakter pertunjukannya sendiri. Dia tidak ditunggu untuk vokal-vokal lengking, tidak juga untuk aransemen musik yang grande, bukan pula liukan-liukan akrobatik yang membuat juri harus naik ke atas meja, tapi dimensi lain soal musikalitas, permainan dinamika, aransi di luar logika, dan kejutan-kejutan tak terduga berhasil menciptakan respon yang berbeda. Bukan lagi dalam bentuk pujian yang emosional, tapi kekaguman yang dalam atas sesuatu yang baru dan berkelas, lalu diterjemahkan dalam gelenan kepala, rasa tak percaya, disuguhi pertunjukan musik yang tak memekakkan telinga, tapi syarat inteligensi dan musikalitas tingkat tinggi. Seamless, effortless performance that we just saw was stunning. It honestly just felt like she was walking through the park and she was like la 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 la, just wherever she wanted to go. It was live as well, just wonderful. Setuju tidak setuju, laju kencang Salma di kompetisi sedikit menimbulkan ketimpangan. Salma tidak hanya memenangkan hati para juri, tapi juga masyarakat musik yang lebih luas dalam berbagai tingkat pemahaman. Salma juga mampu merengkuh rentang usia penonton yang lebih luas lewat pilihan lagu lawas yang dimodifikasi dalam notasi kekinian yang cocok untuk telinga zaman sekarang. Pada tahap ini, Salma secara tidak langsung telah menarik Indonesian Idol pada koordinat yang benar, bahwa bernyanyi bukan hanya soal teknik vokal monster, gaun mewah dengan iringan musik pop kolosal, tapi bernyanyi dengan kejujuran, originalitas, karakter yang kuat, dan sebuah filosofi bahwa musik adalah cerita yang perlu dituturkan, musik adalah sebuah bahasa yang mampu diucapkan. Jauh setelah berakhirnya Indonesian Idol musim ke-12, dalam sebuah rekaman perbincangan live Oni and Friends sebagai band pengiring Salma selama berkompetisi di Indonesian Idol, terungkap hal-hal menarik yang sepertinya cukup mampu untuk menjawab mengapa Salma tampil begitu dominan sepanjang kompetisi. Dalam rekaman live tersebut, Oni Krisnarwinto sebagai band leader Oni and Friends mengatakan bahwa Salma adalah penyanyi yang sangat berbakat dan memiliki kemampuan yang luas. Salma adalah tipe penyanyi yang tidak pernah menuntut, tapi selalu mampu mengeksekusi semua ide, tingkat kesulitan, dan aransi yang menantang. Oni juga menjelaskan pengalaman Salma berkompetisi semenjak kecil dan pilihannya menempuh pendidikan musik di ISI Yogyakarta membuat Salma memiliki kelebihan yang tak dimiliki oleh peserta lain. Salma itu nggak pernah minta apa-apa, cuman kita aja musisi yang gatel, dibikin gini, cuman orang anaknya disuruh gini bisa, disuruh gitu bisa. Tapi kalau ada bakat, ada talent yang bisa dibelokin ke sini bisa, belokin ke sini bisa, ya kita kasih semakin banyak. Tapi kalau nggak bisa diapa-apain ya akhirnya terbatas aja. Nah, beruntungnya si Salma ini kebetulan gua juga udah ketemu Salma di Idola Cilik kan dulu. Ya otomatis dia udah pengalaman dan kok ujuk-ujuk dia masuk di ISI, otomatis ketemu komunitas. Ya tahu sendirilah kalau di Jogja itu mereka punya kelebihan yang nggak dipunyai sama peserta-peserta yang lain. Hal ini kemudian dibenarkan Salma dalam sebuah tayangan podcast betapa dia menerima banyak tantangan dalam hal aransi vokal dan aransemen musik dalam berbagai tingkat kesulitan. Sesuatu yang mungkin tidak dialami peserta lain sehingga menimbulkan pertanyaan di kalangan fans yang berujung tudingan bahwa Salma adalah titipan.
coba ada Mas Oni juga. Mas Oni suka nantang banget sih. Oni and Friends tuh emang nantang Ditantangin ya. banget, nantang Coba banget. diginiin Salma bisa nggak gitu kan? Begitu. Ide terus ya. Sebenarnya pressure-nya bukan di panggung tapi pas latihan sih anjay. Tapi pada akhirnya semua itu terjawab. Salma mengunci gelar juara bukan karena pesanan penyelenggara, bukan pula karena rekayasa kompetisi, tapi karena kemampuan yang luas sehingga ditantang untuk menemui batas. Dengan berbagai eksperimen musik dan aransemen yang gila, pada saat itu mungkin hanya Salma yang bisa melakukannya. Pilihan Salma untuk menjadikan pop groove sebagai jalur bermusiknya jelas bukan tanpa alasan. Melihat pengaruh black music yang kuat dalam karakter vokal dan gaya bermusiknya, maka masuk akal jika pop groove adalah jalan tengah yang bisa menerima semua influence musik yang dimiliki. Transformasi single Unga Hati dari pop biasa menjadi pop groove up-tempo dengan sentuhan choir gospel dan dance music adalah pengejauhan tahan dari referensi musik yang luas, penerimaan, pelajaran, aktualisasi pengetahuan, dan pengalaman. Album Berharap Pada Timur yang rilis pada tanggal 24 Januari 2025 telah menegasi arus mainstream bahkan dari judulnya saja. Menilik lebih dalam pada warna, komposisi musik, dan ide besar yang ditawarkan. Album Berharap Pada Timur jelas bukan barang biasa yang menumpuk di rak keseragaman. Setiap track adalah sebuah karya tangan, pikiran, musikalitas yang intuitif, namun terbukti mampu memberikan pilihan, memecah stigma, menembus sekat-sekat romantisme lagu cinta yang tak mesti cengeng dan melankolis. Sebuah problem besar yang biasa dialami musisi muda adalah tersandera dengan ego bermusik yang terlalu bersemangat, namun rapuh ketika dijalankan. Kebanyakan ego kadang tidak diikuti oleh kemampuan yang sepadan, sehingga mereka harus jatuh di tahun-tahun awal. Sementara Salma dengan kematangan pikiran bermusiknya terlihat nyata dalam kemampuan metakognitif dan kecerdasan emosional dalam memetakan dan memisahkan antara ego musikal dan kapasitas musik. Meski memiliki alter ego di kultur musik pop, punk, dan rock emo, namun tidak lantas membuatnya gampang dan gegabah dalam memilih jalur karya dan tetap konsisten di jalur pop dan jazz sebagai representasi dari kemampuan musikalnya. Kalau misal dibilang sekarang lu suka musik apa, gue menetapkan ya gue suka pop jazz. Karena gue dulu ngeband, jadi karena gue udah suka sama lagu yang pop punk dan lain-lain, jazz masih ke bawah aja. Tapi untuk sekarang paling stay-nya di pop jazz. Betul. Yang makanya Pada akhirnya, Salma dan segenap keteguhan prinsip, idealisme, pilihan dan pikiran bermusiknya telah menempati ruangnya sendiri, berkarya tanpa tekanan komersialitas, persaingan di pentas popularitas, gimmick industri, dan kolaborasi tanpa arti. Demikianlah adanya Salma, musisi muda yang memilih jalan berbeda, bertutur lewat nada, jujur dalam karya, Queen of Melodia.